Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Inti utama dalam kehidupan iman Kristen kita adalah kekudusan. Lalu pertanyaannya, mungkin para pendengar mempertanyakan, kenapa kekudusan merupakan inti ajaran utama dalam kehidupan iman Kristen kita? Jelas yang pertama saya pelajari karena kekudusan adalah kunci untuk melihat Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dengan lain kata, tanpa kekudusan seorang bisa saja menjadi orang Kristen. Tanpa kekudusan seorang bisa saja ada di gereja. Tanpa kekudusan seorang bisa saja terlibat dalam pelayanan misalnya. Bahkan tanpa kekudusan orang bisa saja dalam tanda petik berkhotbah di gereja. Tetapi tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Itu sebabnya kekristenan tanpa kekudusan hanyalah sebuah penipuan dan kepalsuan belaka. Karena kekristenan tanpa kekudusan akhirnya hanyalah sekedar agamawi belaka. Padahal hidup Kristen bukan agama, tetapi hidup Kristen adalah pengalaman hidup, adalah keintiman kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kekristenan harus disertai dengan kekudusan. Karena dengan kekudusan kita akan melihat Tuhan. Kekudusan akan membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan dan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Berarti jelas inti utama dalam kehidupan iman Kristen adalah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Berarti jelas kekudusan adalah kunci untuk kita melihat Tuhan. Dan yang kedua saya pelajari, mengapa kekudusan merupakan inti utama dalam kehidupan iman Kristen kita. Karena kekudusan adalah benteng iman. Alkitab dengan tegas berkata bahwa kekudusan adalah benteng. Artinya apa? Selama kita hidup dalam kekudusan, setan tidak punya kuasa. Selama kita hidup dalam kekudusan, maka kita akan dibentengi dari hal-hal yang jahat. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan paling takut dengan orang Kristen yang hidup dalam kekudusan. Oh, setan gak peduli kita punya karunia-karunia. Bahkan setan gak peduli kita hidup dengan berkat dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita boleh punya karunia, kita boleh punya berkat dan mujizat dalam hidup kita, tapi selama kita tidak hidup dalam kekudusan, kita hanyalah Kristen yang rapuh, kita hanyalah Kristen yang lemah. Tetapi waktu kita hidup dalam kekudusan, maka setan mengerti betul kita adalah orang Kristen yang berbahaya. Karena kekudusan itu akan menjadi benteng yang kuat dalam hidup kita, membentengi kita dari segala serangan-serangan si jahat. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, kekudusan adalah tangga sukses. Apa artinya kekudusan tangga sukses? Orang-orang yang hidup dalam kekudusan pasti hidupnya akan terus naik. Orang yang hidup dalam kekudusan pasti perjalanannya akan terus maju dan mengalami kedahsyatan kuasa Allah yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan kembali, mari kita hidup dalam kekudusan. Jangan jadikan kekristenan kita sebagai topeng-topeng kepalsuan kita dan merasa, loh Tuhan kan juga
tahu saya lemah, Tuhan kan juga tahu saya terbatas. Karena itu saya hidup dalam dosa, lemah dan terbatas. Bukan alasan untuk hidup dalam dosa, tetapi lemah dan terbatas adalah saatnya untuk kita lebih belajar lagi melekat pada Tuhan dalam kekudusan. Dan di situ kita akan mengalami pengalaman kemuliaan. Berarti jelas inti utama dalam kehidupan iman Kristen adalah kekudusan. Sebab kekudusan adalah kunci untuk melihat Tuhan. Kekudusan adalah benteng iman. Kekudusan adalah tangga sukses. Dan akhirnya kekudusan adalah senjata untuk menghancurkan musuh. Haleluya. Berarti jelas saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kekudusan, maka kekudusan itu sendiri menjadi senjata untuk menghancurkan segala serangan-serangan musuh. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap saudara boleh usir setan demi nama Yesus. Tetapi kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, setan dapat menyerang engkau. Tetapi ketika kita hidup dalam kekudusan dan kita perintahkan iblis, maka iblis akan lari. Karena sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, hidup dalam kekudusan dan rebutlah rancangan Tuhan yang indah, yang luar biasa buat setiap kita yang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tanah yang kudus. Karena memang hidup Kristen, kita berjalan di jalan yang kudus, kita melangkah di tanah yang kudus, dan kita mengalami berkat yang kudus dari sorga. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang tanah yang kudus, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasalnya yang kedua, Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23, Keluaran pasal 2 ayat 23, terus kita akan kupas sampai Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-5. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23, terus kita akan kupas sampai terus Keluaran pasal 3 ayat yang ke-5 di bawah judul perikop Musa diutus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 23 terus sampai Keluaran pasal 3 ayat yang ke-5. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Luar biasa. Mereka berseru dan Allah mendengar mereka, dan Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Saudara, lihat Keluaran 3 ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ayat yang ke-5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah gunung Allah, ini adalah gunung Horeb, dan sekarang lebih dikenal dengan gunung Sinai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini di tempat di mana Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, dibangun sebuah biara yang bernama Saint Catherine. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya mau ingatkan, ini hanyalah gunung biasa, gunung Sinai, tetapi Musa harus tanggalkanlah kasutnya. Kenapa Tuhan bilang tanggalkanlah kasutmu? Kenapa Musa harus menanggalkan kasutnya? Jawabannya jelas, perjumpaan dengan Tuhan akan membawa tuntutan dalam hidup kita untuk berjalan dalam kekudusan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kekudusan, harus dapat kita pahami bahwa kekudusan adalah perintah Tuhan. Jelas bahwa kekudusan bukanlah permohonan Tuhan. It's not a request from God, it's command of God. Berarti jelas Allah memberi
perintah kepada setiap kita, mau kita hamba Tuhan ke, mau kita aktivis gereja ke, mau kita orang yang baru bertobat ke, setiap kita mendapat perintah utama yang sama, bahwa kita harus hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya bisa pelajari ada 4 hal penting untuk kita dapat hidup kudus. Yang pertama, kita harus mulai dengan menjaga hati. Untuk kita dapat hidup kudus, kita harus mulai dari menjaga hati. Karena Alkitab berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dengan lain kata, bahwa kunci utama seorang bisa hidup kudus mulai dari hati. Karena kudus bukan sekedar dari perbuatan. Alkitab berkata apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Berarti kalau hati kita bersih, hati kita kudus, maka perkataan kita kudus, pandangan mata kita kudus, otak kita, pikiran kita akan kudus. Jadi kita harus mulai dari menjaga hati. Bahwa di hati kita nggak boleh dendam, di hati kita nggak boleh kepahitan, di hati kita nggak boleh ada keserakahan, di hati kita nggak boleh ada keinginan-keinginan duniawi, tapi di hati kita hanya ada cinta kepada Kristus, sambil berkata, Tuhan, yang terbaik aku ingin kerjakan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, untuk kita dapat hidup kudus, kita harus hidup senantiasa bergaul dengan firman. Karena makin kita melekat dengan firman, firman itu yang akan menjaga kita, firman itu akan mengarahkan kita, firman itu akan menuntun kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Karena itu pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, untuk kita dapat hidup kudus, maka kita harus menjaga pergaulan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Jagalah dengan siapa kita bergaul. Dan akhirnya yang keempat, untuk kita dapat hidup kudus, kita harus senantiasa melayani Tuhan dalam ketulusan. Ingat bahwa ladang pelayanan bukanlah ladang untuk mencari uang. Ladang pelayanan bukanlah ladang untuk membangun karir dan mencari nafkah, tetapi ladang pelayanan adalah tempat untuk kita membalas cinta Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan segala kesungguhan dan ketulusan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama dobot yang sakit, sama dobot yang berbeban berat, sama dobot untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan secara khusus sama dobot mereka taruh tangan kanan yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan jamah sehingga kami semua dapat hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tuntun kami dalam kekudusan sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran, dapat hidup menjadi berkat, dapat hidup melakukan firman, dan dapat hidup senantiasa makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.